apa? Panci lagi pindahan. Oh, mau dipindah. Masnya dari mana, Mas? Dari Palembang. Dari Palembang. Wow, jauh banget ya. Sudah berapa lama di sini, Mas? Aku sebenarnya 2 bulan Sudah mau balik. Jadi mereka-mereka yang ada di sini itu, kalau kita lihat serupa dengan orang bekerja, namun sebenarnya mereka itu bukan dipekerjakan, melainkan mereka itu semacam terapi ya. Jadi terapinya itu semacam orang bekerja, namun mereka itu bukan dipekerjakan. Jadi kita harus memahami ya. Tutup. Ya, enggak baru pulang. Sini aja nongkrong di sini aja ya. Ini apa, amit-amit? Uang. Kok nggak ditaruh di rumah aja? Sebelum lanjut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga salam daster, salam cerdas dan pinter. Dan sebelum lanjut pula, mohon didengarkan apa yang akan saya ucapkan ya. Semoga Anda sekalian, para pemirsa, mulai detik ini dan seterusnya dikaruniai kesehatan, lancar usaha, murah rezeki, dan dijauhkan dari segala rintangan. Amin ya robbal alamin. Jadi kalau usaha itu lancar, rezeki itu murah atau gampang melimpah, bapak dan masing-masing mungkin dalam hati punya keinginan wayuh lagi, semoga kesampaian dan bisa bersikap atau berperilaku adil. Kalau sudah, marilah kita lanjut. Pada perjalanan kali ini adalah jalur dari Bojonegoro menuju ke Surabaya. Nanti kalau sudah sampai di pertigaan Babat Lamongan, kita ngambil ke kanan atau ke arah Jombang dan kita berhenti di seputaran Gunung Pegat. Adapun desa yang akan kita datangi adalah Desa Nguwok. Mungkin pada hari sebelumnya Anda sekalian sering atau pernah menonton video-video tentang Pak Purnomo. Pak Purnomo adalah seorang polisi yang seringkali perhatian serta peduli terhadap kehidupan atau masa depan orang-orang yang seringkali ditemukan di jalan dan mereka itu ada masalah dalam kejiwaan. Sebenarnya tidak hanya sebatas pada orang-orang yang ada masalah pada kejiwaan, namun juga pada orang-orang yang dalam kesehariannya itu status sosialnya itu bisa dikatakan ekstrim. Pada umumnya orang-orang yang sekelas dengan Pak Purnomo, misalkan kita mengatakan seperti itu ya, podcastnya dengan orang-orang cantik, dengan kalangan artis atau setidak-tidaknya orang terkenal. Tetapi justru sebaliknya untuk Pak Purnomo, kalau wawancara atau podcast dengan orang-orang yang sebaliknya yang sudah kita katakan itu tadi. Andaikan orang yang diajak podcast atau wawancara oleh Pak Purnomo itu tadi ada masalah pada kejiwaan, maka orang itu akan direhabilitasi. Dan andai kata pula orang yang diajak wawancara atau diajak podcast itu tadi tidak ada masalah kejiwaan atau waras-waras saja, tetapi orang itu ada masalah pada perekonomian, maka oleh Pak Purnomo selalu disangoni atau setidak-tidaknya diberi sesuatu sambil dikasih arahan atau masukan, coro jawane semacam tutur. Sampai di sini paham ya? Kalau sudah paham, marilah kita lanjut. Selanjutnya mengenai orang-orang yang seringkali ditemukan Pak Purnomo di jalan-jalan, tidak hanya sekedar warga lokal, jadi ada pula yang dari luar kota, luar provinsi, bahkan luar pulau. Mereka-mereka yang ditemukan Pak Purnomo di jalan-jalan itu banyak sekali yang terpisahkan dengan keluarganya sudah bertahun-tahun. Dan mereka-mereka itu banyak juga yang sudah lupa dari mana asal-usulnya, bahkan sudah lupa sama sekali terhadap keluarganya.
Kemudian sebagian dari mereka-mereka itu dirujuk atau diajak pulang tinggal di rumah Pak Purnomo, lalu direhabilitasi sampai mereka-mereka itu normal seperti semula. Dan tentunya pula mereka-mereka itu penyebab atau pemicu awalnya bervariasi atau berbeda-beda. Misalkan penyebab atau pemicu awalnya itu begini ya. Ada yang pacar atau bojonya itu minggat, ada yang kabutan utang, ada yang usahanya itu bangkrut, ada pula yang ingin menjadi atau punya cita-cita tidak kesampaian. Misalkan kepingin menjadi orang sakti, bisa terbang, iso ngilang tapi ora iso balik, dadak bengek dan lain sebagainya. Jadi pemicu awalnya itu antara lain seperti itu tadi. Selanjutnya mereka-mereka yang ditemukan di jalan ada kalangan perempuan, ada kalangan laki-laki, ada kalangan remaja belia, ada pula kalangan dewasa atau parubaya. Selanjutnya pada saat kita perjalanan menuju kampung halaman Bapak Purnomo, sengaja tidak lewat jalan raya. Kali ini saya mengambil jalan alternatif lewat di pelosok-pelosok pedesaan, dan kebetulan tadi malam hujan deras, jadi sekarang suasana persawahan bagaikan danau atau banjir ya. Oke, baiklah, dilanjut sekarang mengenai posisi dan lokasi. Kita berada di jalan raya jalur Jombang Babat. Ke depan itu ke Jombang, sebaliknya ke Babat. Nah, kita berada di seputaran Gunung Pegat. Jadi kalau dari Babat itu setelah Gunung Pegat kalau ke arah Jombang. Nah, sekarang kita ke arah selatan atau ke arah Jombang. Pertigaan di depan itu nanti belok kiri. Bila kita telusuri terus sampai kecamatan Kedungpring dan Sugio hingga Lamongan Kota. Jadi ke kiri artinya kita ke arah timur. Selanjutnya mengenai Bapak Purnomo, di kawasan ini sudah banyak dikenal orang. Jadi misalkan suatu hari Anda berkepentingan dengan Bapak Purnomo, tanya di tempat ini sudah banyak mengerti dan sudah banyak yang tahu.
Dari pertigaan jalan raya Mbabat Jombang itu tadi, setelah kita belok kiri, beberapa ratus meter kemudian kita menjumpai sebuah jalan bercabang. Dan sebenarnya jalan bercabang itu kita ngambil yang kanan. Namun pada kali ini karena saya baru pertama kali masuk ke sini, jadi harus bertanya dulu kepada warga dan ternyata kebablasan. Tetapi ya tidak jadi apa. Selanjutnya bagi Anda yang ingin tahu suasana di seputaran tempat rehabilitasi dan rumah kediaman atau kampung halaman Bapak Purnomo, ikuti terus video ini sampai tuntas. Mas, derek tanglet nggih. Lek niku daleme Pak Purnomo niku sebelah pundi? Lah niki Nggih. omah sing apik niku nane Pak Purnomo niku. Oh, Pak Purnomo sing niku sing dalem, Mbak? Musolane ini kak pondoke niki lho, Pak. Oh, niki to nggih. Oh, nggih sing lihat di YouTube kan Pak Purnomo belajar baik niku nggih, ahli jiwa. Nggih, matur suwun nggih Mas nggih. Nggih. Nah, jadi setelah jalan bercabang itu ada semacam apa ya, joglo ya, dengan warna coklat-coklat atau bangunannya khas dengan bangunan tradisional, itulah dia. Kita kebablasan dikit, jadi kita balik lagi atau kita lewat di sebelah kirinya juga bisa. Jadi nggak usah balik. Oke, sekarang kita balik dulu karena dimensinya sepertinya kurang tepat ya. Kita balik lagi ke jalan bercabang, terus bisa terlihat dengan jelas Oke, kita sudah sampai persis di depan itu rumah Bapak Purnomo. Kalau di YouTube kita melihat Bapak Purnomo belajar baik, jadi di sinilah ya. Terus di situ kita, di depan itu kita sudah melihat beberapa orang yang selama ini berdiam di rumahnya Bapak Purnomo yang selalu mendapatkan pembinaan. Nah, dalam hal itu untuk detail dan jelasnya saya tidak bisa menjelaskan. Tentunya Anda sekalian paham pada video-video sebelumnya mengenai Pak Purnomo.
Nah, jadi mereka-mereka itu dalam keseharian seperti ini kegiatannya. Ini bukan bekerja, tetapi ya pelatihan berupa pekerjaan, ya, paham ya? Jadi mereka-mereka itu di asrama ini Oke teman-teman sekalian, kali ini saya tidak bisa menjelaskan terlalu detail, jadi kita lihat saja. Nah, adapun salah satu asramanya adalah ini ya. Jadi mereka-mereka itu bervariasi usia, ada yang usia muda, ada yang usia ya sudah tua, ada yang remaja. Iya. Itu taruh sini. Makanya taruh sini. Jadi rumah kediaman Pak Purnomo itu, nah di samping kiri saya ini, yang ini ya, ini rumah kediaman beliau. Terus di seberang jalan, nah itu ada tempat untuk merehabilitasi. Terus mereka-mereka itu banyak sekali di sini, belum yang ada di dalam ruangan atau di semacam gedung gitu. Mungkin dalam hati Anda sekalian bertanya, mereka-mereka yang bisa dikatakan kalangan pasien di sini itu apakah kalangan laki-laki atau juga ada yang kalangan perempuan misalkan ya. Nah, itu nanti kita tanyakan kepada staf atau gimana ya ini ya. Dari mana, Mbak? Dari Lamongan. Dari Lamongan. Oh, ada keluarganya yang di sini ya? Iya. Oh, Lamongan mana ya? Lamongan Dekat. dekat. Iya. Keluarganya laki-laki atau perempuan? Laki. Oh, laki-laki. Sudah berapa lama, Mbak? Baru semalam ya. Oh, baru semalam. Mau nengok kapan ini tuh Bu. Oh, gitu. Ya? Masuk-masuk. Ya, nanti bisa masuk ke situ, bisa ke kanan sini, bisa menemui pegawainya gitu ya. Mau nemui kantornya Oh iya, kantornya sebelah sini. Monggo monggo. Iku sini apa bos? Iwak toh?
Bukan Pak, lagi pindahan aja. Apa? Cuma panci lagi pindahan. Oh, mau dipindah. Masnya dari mana, Mas? Saya dari Palembang. Dari Palembang. Wah, jauh banget ya. Iya. Sudah berapa lama di sini, Mas? Aku sebenarnya 2 bulan udah mau Sudah mau balik. balik, tapi yang ditambah jadi mungkin sebulan lagi 6 bulan jadi Mas. Oh ya, alhamdulillah. Ya udah lanjut Mas ya. Monggo lanjut. Nah, jadi mereka itu yang sudah mendekati pulih ya. Jadi bisa kita ajak interaksi, kita ajak ngomong. Nah, mereka itu menyambut dengan keramahan dan lain sebagainya. Tadi suruh masuk aja, ngomongin Pak Cek enggak apa-apa, ini aja, di luar aja. Iya, Oke. saya di luar saja. Oke. Oke, jadi mereka-mereka yang ada di sini itu, kalau kita lihat serupa dengan orang bekerja, namun sebenarnya mereka itu bukan dipekerjakan, melainkan mereka itu semacam terapi ya. Jadi terapinya itu semacam orang bekerja, namun mereka itu bukan dipekerjakan. Jadi kita harus memahami ya. Nah, jadi orang bekerja atau dipekerjakan dengan orang yang terapi menyerupai dengan orang bekerja itu berbeda. Iku kula kopi 2 nggih. Halo. Nang ndi? Sebelum lanjut kita mampir ngopi dulu di sebuah warung bersebelahan dengan warungnya Pak Purnomo. Betul napa nggih masuk video warung kopi nggih? Nggih. Warungnya kopi Pak sinten, Bu sinten, Mbak sinten? Dulu terkenalnya warung Sony Pedot. Sony Pedot. Sing Nggih. pedot apane, Pak? Duko nggih. Pak Sony ini. Pak Sony ini pedot. Pak Sony ini sing pedot. Nggih. Oh, tapi saat ini pun mboten pedot nggih. Nggih. Iki videonya guyon-guyon loh Mbak, enggak apa-apa ya Mbak ya. Nah, ini warungnya Pak Sony Pedot. Tapi yang pedot apanya saya juga tidak tahu. Mungkin sekarang sudah tidak pedot lagi karena sudah disambung. Selanjutnya untuk ruangan pasien kalangan perempuan itu di seberang jalan rumah kediaman. Anda perhatikan baik-baik ya. Jadi di sebelah kanan itu kita dari arah barat ini ngambilnya gambar. Di seberang jalan yang ada joglonya itu untuk pasien kalangan perempuan, dan untuk kalangan laki-laki jadi satu dengan rumah kediaman ya yang ini. Jadi itu terpisahkan ya. Selanjutnya, semoga ini semua menjadi sebuah keteladanan bagi kita semua. Mohon maaf bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat untuk semua. Sehat yang ditonton, yang menonton, dan juga yang bikin tontonan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.